Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Putri Nur Insani dengan NIM 2420072 dari kelas PMTK 6C akan memberikan pembuktian dari teorema 11.1 yang mana pada mata kuliah geometri transformasi. Untuk teorema 11.1 yaitu andaikan S dan T adalah dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A. Andaikan P dan Q merupakan dua titik yang berlainan dengan A, maka M dari sudut PAP double aksen sama dengan M sudut QAQ double aksen, dengan P aksen sama dengan MTMSP dan Q aksen sama dengan MTMSQ. Untuk pembuktiannya, untuk pertama, berdasarkan definisi, misalkan A sama dengan A, beta dari A double aksen. Jadi A double aksen akan sama dengan A, merupakan isometri. Maka P double aksen akan sama dengan Q double aksen dan A double aksen akan sama dengan A, terletak pada suatu garis yang melalui A, sehingga M sudut dari garis PAP double aksen akan sama dengan M sudut dari garis PAQ double aksen. Untuk gambarnya dapat dilihat. Kemudian akan kita buktikan apabila P bukan elemen dari S dan karena besar sudut tidak berubah terhadap isometri, maka M sudut PAQ akan sama dengan M sudut dari garis P double aksen AQ double aksen. Karena komposif dua refleksi garis adalah sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda dari APQ akan sama dengan AP double aksen Q double aksen. Jadi M dari sudut PAQ akan sama dengan M sudut dari garis P double aksen, A double aksen, dan Q double aksen. Kemudian untuk gambar kedua selanjutnya yaitu di sini dapat dilihat gambar yaitu apabila kedudukan dari P seperti pada gambar ini, maka M sudut dari garis PAP akan sama dengan M sudut dari garis PAQ tambah dengan M sudut dari garis QAP double aksen. Sedangkan M sudut dari garis QAQ akan sama dengan M sudut dari garis QAP double aksen tambah M sudut dari garis P double aksen AQ double aksen, sehingga memperoleh M sudut dari garis PAP double aksen sama dengan M sudut dari garis QAQ double aksen. Kemudian untuk gambar yang ketiga, untuk kedudukan P seperti pada gambar, maka M sudut dari garis PAP double aksen akan sama dengan M QAQ double aksen. Nah, untuk setiap P tidak sama dengan A, maka M sudut dari garis PAP double aksen akan sama dengan M sudut dari garis QAQ double aksen. Begitu pula untuk Q tidak sama dengan A, maka M sudut dari garis QAQ double aksen akan sama dengan M sudut dari garis PAP double aksen, sehingga M sudut dari garis QAQ double aksen akan sama dengan M sudut dari garis PAP double aksen. Jadi transformasi MTMS setiap titik setengah putaran dengan sudut berarah yang sama menyelingi titik yang sama. Selanjutnya untuk teorema 11.2, di mana jika S dan T merupakan dua garis yang tidak tegak lurus dan yang berpotongan di A, dan jika sudut antara garis S ke garis T adalah setengah Q, maka RAQ akan sama dengan MTMS. Dapat dilihat pada gambar. Untuk pembuktiannya, pertama kita andaikan P tidak sama dengan A, maka K tidak sama dengan A pada S. Q sama dengan MTMSQ, maka M akan sudut dari garis QAQ aksen sama dengan setengah Q sama dengan Q. Kemudian P aksen akan sama dengan MTMSP, maka M P aksen akan sama dengan QAQ aksen. Terdapat pada teorema 11.1, sehingga M sudut dari garis PAP aksen akan sama dengan Q. Karena A aksen sama dengan MTMSA sama dengan A, dan MTMS
sebuah isometri, maka P aksen A aksen akan sama dengan PA atau PA sama dengan P aksen A aksen. Maka dapat disimpulkan MTMS akan sama dengan R aki. Selanjutnya untuk teorema 12.1 refleksi geser. Hasil kali sebuah rotasi dan sebuah translasi adalah sebuah rotasi yang sudut rotasinya sama dengan sudut rotasi yang diketahui. Untuk pembuktiannya, pertama kita ketahui itu rotasi dari R aki dan translasi GBC, ruas garis BC. Untuk gambaran pertama, GB R aki akan sama dengan R aki. Kita lihat pada gambar. Menurut dari teorema 10.3, GBC akan sama dengan MTMS. Kemudian pada teorema 11.2, R aki sama dengan MSMR. Sehingga GBC R aki akan sama dengan MTMS dikali dengan MSMR. Kemudian MS berubah menjadi 1, berarti MT dikali 1 dikali MR. Sama dengan MT dikali MR akan sama dengan R aki. Kemudian untuk gambar kedua, menurut teorema 10.3, GBC sama dengan MTMS. Kemudian pada teorema 11.2, R aki sama dengan MSMR. Sehingga diperoleh R aki GBC akan sama dengan MSMR dikali MTMS. Dimana MS dikali dengan MS akan menghasilkan 1. Berarti MR dikali 1 kali MT akan sama dengan MRMT. Berarti sama dengan R aki. Jadi terbukti bahwa GBC R aki akan sama dengan R aki GBC sama dengan R aki. Sekian penjelasan pembuktian teorema 11.1, 11.2, dan 12.1 dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.